Shalom, jumpa lagi dengan Indra. Apa kabarnya? Semoga kita baik-baik saja ya. Dan saya doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah support video saya dan subscribe. Nah, bagi yang belum, boleh pencet tombol merah di bawah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hari ini saya akan berbagi kisah dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai dengan 44. Yesus menangis. Kok bisa sih Tuhan menangis? Apa yang ditangisi oleh Tuhan? Yuk, mari kita lihat. Teman-teman yang terkasih, apakah Anda pernah menangis? Pasti pernah dong. Ya, semua orang pasti pernah menangis. Tetapi dalam menangis pasti ada alasannya. Setidaknya ada beberapa alasan yang bisa membuat kita menangis. Yang pertama, mungkin menangis karena sedih. Sedih yang sangat mendalam atau kehilangan, ditinggal kematian misalkan oleh orang tua kita, suami kita, atau istri kita, atau anak-anak kita yang kita kasihi. Mereka pergi untuk selamanya. Kita mungkin bisa menangis dengan sedih. Ada juga yang menangis sedih karena kangen. Mungkin anaknya lagi di luar negeri sekolah, atau sahabatnya pindah. Itu akan membuat dia akan merasa sedih. Tetapi sesaat, karena suatu waktu bisa dijumpa kembali. Lalu alasan berikutnya, menangis karena terharu. Ya, seperti anak kita atau teman kita mendapatkan kenaikan kelas atau di wisuda, atau seorang bapak yang menantikan anaknya lahir, kita bisa juga ikut menangis terharu untuk mendengar kabar tersebut. Dan alasan yang keempat, menangis karena prihatin. Melihat hal-hal yang tidak beres, itu bisa membuat kita menangis karena prihatin. Nah, dalam kisah ini, ketika Yesus sudah hampir tiba atau melihat kota Yerusalem, Yesus menangisinya. Yesus menangis bukan karena misinya akan selesai, tetapi Yesus menangis karena kekerasan hati orang-orang yang tinggal di dalam Yerusalem, atau kedegilan hati mereka. Yerusalem adalah sebuah kota damai sejahtera, tetapi kenyataannya tidak ada damai sejahtera di dalam kota tersebut. Hidup mereka selalu dipenuhi dengan hal-hal kejahatan. Mereka mengisi hatinya dengan macam-macam hal-hal jahat dan sibuk dengan dirinya sendiri. Hal seperti itulah yang Yesus tangisi, karena mereka buta dan tuli akan kehadiran Tuhan yang nyata dalam diri Yesus. Mungkin sekarang juga Yesus menangis melihat kedegilan hati kita. Apakah kita sadar atau tidak sadar? Kita juga seringkali sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan HP, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan pekerjaan, sibuk ngomongin orang, sibuk menjelek-jelekan orang, sibuk menghakimi. Pokoknya kita juga sibuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga rahmat Tuhan yang kadang berlalu tanpa kita sadari. Dan ketika kita tiba dalam titik yang terendah, kita bisa mengeluh kepada Tuhan, kok Tuhan tidak sayang lagi, Tuhan tidak menolong lagi, dan akhirnya kita yang menangis. Mari teman-teman yang terkasih, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga kita mengerti apa yang perlu itu damai sejahtera. Apa tanggapan kita? Apakah kita sudah menjadi pribadi yang damai sejahtera? Tidak mudah tentunya, sebab hati kita harus terarah pada sumber damai tersebut. Menjadi pribadi yang damai itu bukan pekerjaan yang gampang,
Karena kita seringkali terbawa arus dalam dunia ini yang akhirnya menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Kita terlalu atau selalu sibuk, baik oleh pikiran negatif kita, iri kita, dengki kita, dendam, nafsu, puasa, mau menang sendiri, itulah kita. Dan itu kalau diteruskan bisa merusak. Bukan damai yang akan kita dapat, tetapi tangisan yang akan kita tuai. Damai itu dari Allah. Kita bisa mendapatkan damai itu. Kita bisa terima melalui kesatuan intim dalam ekaristi, doa, membaca kitab suci, merenungkannya dan melaksanakannya. Tetapi damai itu bukanlah untuk diri kita sendiri, tetapi membagikannya kepada orang-orang terdekat dengan kita, mulai dari keluarga, lingkungan, dan akhirnya ke masyarakat luas. Teruslah baca kitab suci, doa setiap hari, semoga kita menjadi pembawa damai. Terima kasih, Tuhan memberkati.